17. Villa Grand Paramount. Beberapa saat menunggu setelah sertifikat serta kunci rumah telah diterimanya, Kenzo pun langsung bergegas pergi ke Villa Grand Paramount untuk melihat sekaligus berniat ingin langsung menempati rumah barunya. Maaf Tuan, Anda tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kompleks hunian villa mewah ini bila tidak ada janji sebelumnya dari salah satu pemilik villa. Ucap salah satu satpam kompleks yang langsung menghentikan laju kendaraan Kenzo. Maaf Pak, saya datang ke sini bukan ingin berkunjung, melainkan ingin mulai menempati rumah baru saya. Setelah tadi saya membeli salah satu villa di sini, dan ini adalah sertifikat rumah saya beserta kuncinya. Balas Kenzo yang langsung memperlihatkan sertifikat serta kunci rumah pemberian dari sistem. Beberapa saat memeriksa keaslian sertifikat serta kunci rumah yang dimiliki oleh Kenzo, satpam tersebut pun langsung menghubungi pihak pemasaran untuk memastikan kebenaran kepemilikan villa termewah yang kini telah dibeli oleh Kenzo. Maaf Tuan atas sikap saya kepada Anda sebelumnya. Tolong Anda bersedia menunggu sebentar karena nanti Anda akan diantarkan langsung oleh manajer pemasaran kompleks villa ini menuju ke villa milik Anda. Ucap satpam yang langsung mengembalikan sertifikat beserta kunci rumah milik Kenzo. Oh baiklah, tak masalah. Balas Kenzo yang memilih menunggu di atas sepeda motornya. Tak lama menunggu terlihat mobil sedan mewah berhenti di dekat pos satpam dan nampak wanita cantik dengan kaki jenjangnya turun dari mobil mewah tersebut. Maaf manajer Cindy bila mengganggu waktu Anda. Tuan Kenzo sudah menunggu Anda di sebelah sana. Ucap salah satu satpam yang langsung datang untuk menyapa manajer Cindy. Nggak masalah. Terima kasih. Jawab manajer Cindy yang langsung berlalu pergi berjalan menghampiri Kenzo. Melihat motor yang dikendarai oleh Kenzo, manajer Cindy pun sempat ragu sejenak sebelum meyakinkan dirinya. Apakah orang kaya sekarang lebih suka bergaya merendah seperti ini untuk menutupi identitas aslinya? Gumam manajer Cindy dalam hati. Perkenalkan sebelumnya nama saya manajer Cindy. Maaf sebelumnya kalau boleh tahu apakah Anda yang bernama Tuan Kenzo yang baru saja membeli villa nomor 1 di tempat kami? Tanya manajer Cindy setibanya di tempat Kenzo menunggu. Benar manajer Cindy. Perkenalkan nama saya Kenzo yang baru saja membeli rumah nomor 1 di Villa Grand Paramount dan ini adalah sertifikat beserta kunci rumahnya. Lalu ini KTP saya bila Anda masih meragukan ucapan saya. Jawab Kenzo yang kembali memperlihatkan sertifikat kepemilikan rumahnya pada manajer Cindy. Maaf sebelumnya Tuan Kenzo. Bukannya saya meragukan Anda, namun saya hanya ingin memastikan saja. Ucap manajer Cindy yang langsung terlihat panik mendengar ucapan Kenzo. Nggak masalah manajer Cindy. Saya mengerti tentang kekhawatiran Anda. Bila sudah tak ada masalah lagi, bisakah saya minta tolong untuk menunjukkan rumah milik saya? Sahut Kenzo yang sudah cukup lelah menunggu serta tak sabar lagi ingin melihat rumah barunya. Tentu saja Tuan. Mari silahkan ikut di mobil saya. Jawab manajer Cindy yang langsung membukakan jalan. Saya naik motor saya saja manajer Cindy dan mengikuti di belakang mobil Anda saja. Balas Kenzo. Baiklah kalau begitu Tuan Kenzo. Jawab manajer Cindy yang langsung berjalan kembali ke mobilnya. Dengan langsung berkendara menuju ke villa milik Kenzo. Di dalam mobilnya manajer Cindy dibuat bingung dengan sikap Kenzo yang nampak dingin saat pertama kali bertemu dengannya. Apakah aku sudah tak menarik lagi? Kenapa dirinya bersikap sedingin itu padaku? Aneh sekali selera orang kaya zaman sekarang. Kenapa gadis cantik seperti diriku tak lagi dilirik lagi? Gumam manajer Cindy dalam perjalanan mengantarkan Kenzo ke villanya. Beberapa saat berkendara mengikuti di belakang mobil manajer Cindy. Tak lama kemudian sesampainya di depan gerbang villa. Kenzo pun seketika saja dibuat terkesima setelah melihat kemegahan serta kemewahan villa miliknya. Apa villa ini tak salah sistem hanya seharga 4,5 miliar saja karena aku hanya menukarkan 450 poin kebaikanku? Gumam Kenzo setibanya di halaman rumah miliknya. Sistem lakukan pengecualian kelipatan untuk pembelian rumah pertama Anda Tuan dan harga asli rumah yang dipilih oleh tuan rumah seharga 4,5 triliun. Jawab sistem AI yang langsung mengejutkan Kenzo. Hah? Di dalam mimpi pun aku bahkan tak berani memimpikan memiliki rumah semegah serta semewah ini sistem.
Ini benar-benar sangat megah seperti istana. Balas Kenzo dalam hati. Selamat datang di villa milik Anda, Tuan. Bolehkah saya meminjam kunci rumahnya untuk membuka pintunya? Izinkan saya nanti untuk menjelaskan dulu tentang villa ini dan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Ucap manajer Cindy yang langsung menyadarkan lamunan Kenzo. Oh, tentu saja manajer Cindy. Ini silahkan kuncinya. Jawab Kenzo yang langsung menyerahkan kunci rumahnya. Panggil saja saya Nona Cindy, Tuan, bila Anda berkenan, agar tak terdengar terlalu formal. Balas manajer Cindy setelah menerima kuncinya. Oh, baiklah Nona Cindy, tolong jelaskan pada saya apa saja fasilitas di rumah ini. Jawab Kenzo. Mari Tuan, silahkan masuk di rumah Anda. Pertama-tama saya akan jelaskan tentang villa ini sambil kita berkeliling. Villa Anda adalah villa terbaik serta termahal di kota metro sekaligus di seluruh kompleks hunian villa mewah di tempat ini. Dengan harga 4,5 triliun, villa Anda dibangun di atas lahan seluas lebih dari 4 hektar dengan total 6 lantai, sudah termasuk 1 ruang bawah tanah yang digunakan untuk tempat parkir. Untuk fasilitas di villa ini, selain perabotannya sudah lengkap serta modern diimpor langsung dari luar negeri, villa Anda juga sudah dilengkapi dengan lift tentunya, lapangan golf, helipad serta sarana olahraga pendukung lainnya, terutama kolam renang yang berada di halaman belakang serta samping. Lantai pertama terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tamu, ruang makan, dapur kering, minibar, 5 kamar pembantu, serta dapur kotor yang ada di samping villa. Lalu di lantai 2 terdapat ruang kerja, ruang koleksi pribadi, 3 kamar kelas suite room untuk anggota keluarga atau kerabat yang ingin menginap. Selanjutnya di lantai 3 terdapat 3 kamar kelas suite room juga, 2 kamar kelas junior suite room, lalu kamar utama atau presidential suite. Ucap manajer Cindy menjelaskan detail tentang fasilitas villa milik Kenzo. Kenapa dinamai mirip tipe kamar yang ada di hotel mewah Nona Cindy? Sahut Kenzo yang langsung menyelah. Itu karena fasilitas serta dekorasi tiap-tiap kamarnya disesuaikan dengan fasilitas yang ada di hotel mewah, Tuan. Bila tak ada pertanyaan lagi, maka saya akan melanjutkan lagi menjelaskan tentang fasilitas yang ada di villa Anda. Balas manajer Cindy. Baiklah, silahkan Nona Cindy. Jawab Kenzo yang lanjut mendengarkan sambil mengikuti manajer Cindy berkeliling. Untuk lantai 4-nya terdapat ruang fitness, kolam renang indoor, ruang bioskop serta ruang karaoke, Tuan. Lalu di lantai 5-nya terdapat gazebo, mini garden serta tempat untuk pesta kecil, contohnya pesta barbeque, Tuan. Ucap manajer Cindy yang telah selesai menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang ada di villa milik Kenzo. Terima kasih untuk penjelasannya Nona Cindy. Selebihnya biar nanti saya cari tahu sendiri lagi tentang villa ini. Kalau boleh tahu, apakah saya bisa minta tolong untuk mencarikan pembantu? Tentunya villa sebesar ini tidak mungkin saya bersihkan sendiri. Balas Kenzo. Sesuai permintaan Anda ketika Anda tadi membeli villa ini. Mulai besok pagi untuk pembantu, satpam, serta ahli pemeliharaan taman dan juga kebun akan tiba, Tuan. Jumlah totalnya ada 18 orang, sudah termasuk 6 orang satpam. Ucap manajer Cindy yang langsung mengejutkan Kenzo. Banyak sekali, apakah rumah ini membutuhkan pembantu serta keamanan sebanyak itu Nona Cindy? Sahut Kenzo. Tentunya Tuan, karena villa Anda ini sangatlah besar yang mana harusnya membutuhkan pembantu sebanyak itu. Untuk besaran gaji mereka, Anda bisa mendiskusikannya langsung besok setelah mereka tiba. Lalu untuk iuran bulanan kompleks yang digunakan untuk pemeliharaan fasilitas, keamanan, serta kebersihan di sekitar kompleks hunian villa ini akan dipotong langsung dari deposit Anda sebelumnya tiap bulannya, Tuan. Balas manajer Cindy yang lagi-lagi membuat Kenzo terkejut. Masih ada lagi ternyata biaya yang harus aku keluarkan tiap bulanannya. Lalu berapa jumlah iuran bulanan, serta berapa deposit saya sebelumnya Nona Cindy? Tanya Kenzo yang terdengar lemas tak bersemangat. Sekitar hampir 10 juta, Tuan, dan jumlah deposit yang Anda miliki di tempat kami sebesar 10 miliar. Jawab manajer Cindy yang langsung membawa angin segar pada diri Kenzo. Syukurlah karena sudah ada cukup banyak deposit yang kumiliki. Jadi soal iuran bulanannya, aku sudah tak lagi perlu memikirkannya lagi untuk sementara waktu.
Gumam Kenzo yang langsung menghela nafas lega. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin pamit pergi dulu Tuan Kenzo karena hari sudah sangat sore dan bila Tuan Kenzo membutuhkan bantuan apapun maka Anda bisa langsung menghubungi saya di nomor ini. Ucap manajer Cindy yang langsung memberikan kartu namanya. Baiklah Nona Cindy, saya akan menyimpannya dan pastinya saya akan menghubungi Anda bila membutuhkan sesuatu. Balas Kenzo yang langsung menyimpan kartu nama milik manajer Cindy. Bab 18. Hadiah dari sistem. Setelah mengantarkan manajer Cindy hingga tiba di halaman depan rumahnya, Kenzo pun segera kembali ke kamar utama dengan membawa bungkusan pakaiannya. Wow, benar-benar besar serta luas sekali kamar ini. Semuanya seperti mimpi bagiku. Terima kasih sistem karena kamu telah membantuku mewujudkan semua impianku serta membuatku menjadi seperti sekarang ini. Ucap Kenzo setibanya di dalam kamarnya. Sama-sama Tuan, sistem juga senang bisa melayani tuan rumah. Karena tuan rumah sangat ikhlas mengucapkan terima kasih pada sistem, maka sistem akan menghadiahi tuan rumah kemampuan bersosialisasi kelas atas serta mobil Bugatti Lavoie Cernair yang sudah tersedia di tempat parkir bawah tanah yang ada di villa tuan. Balas sistem AI yang langsung mengejutkan Kenzo. Kamu benar-benar memberikanku mobil juga sistem. Terima kasih banyak. Kamulah yang terbaik sistem. Tapi tentang kemampuan bersosialisasi kelas atas apa maksudnya sistem? Ucap Kenzo yang sangat senang walaupun belum melihat serta mengetahui mobil seperti apa yang dihadiahkan oleh sistem padanya. Kemampuan bersosialisasi kelas atas melingkupi kemampuan berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain tuan. Selain itu, kemampuan ini juga mampu memberikan kepercayaan diri lebih besar serta menambah aura kepemimpinan pada diri Anda tuan. Jawab sistem AI menjelaskan. Kemampuan yang sangat hebat dan itulah yang sangat aku butuhkan untuk sekarang ini sistem. Sekali lagi terima kasih banyak sistem kamu sangat hebat serta sangat mengerti diriku dan tolong pasangkan langsung kemampuan tersebut. Balas Kenzo. Baik tuan. Proses pemasangan sedang berlangsung dan tuan rumah diharapkan sabar menunggu. Jawab sistem AI. Setelah merapikan semua pakaiannya serta beristirahat, Kenzo pun lanjut membersihkan dirinya serta mencoba berendam di bathtub yang sudah tersedia di kamar mandinya. Nikmatnya kehidupan orang kaya. Pantas saja semua orang mati-matian menginginkan serta berusaha memperjuangkan kehidupan seperti ini. Mungkin kata cukup tidak akan pernah ada di kamus mereka. Oh ya sebaiknya habis ini aku harus menambah lagi koleksi pakaianku karena tidak mungkin aku memakai pakaian yang sama tiap beberapa hari sekali, apalagi lemari pakaianku juga sangatlah besar. Ucap Kenzo ketika sedang menikmati berendam di dalam bathtub kamar mandinya. Ketika Kenzo sedang asyik menikmati fasilitas yang ada di rumah barunya, Pak Jordi yang sedang makan malam bersama seluruh anggota keluarganya termasuk kakek Hartono mendapatkan telepon masuk dari manajer Cindy yang mengabarkan kalau villa nomor 1 di Grand Paramount akhirnya telah berhasil terjual. Apa? Benarkah yang kamu ucapkan itu manajer Cindy? Kamu sedang tidak bercanda denganku bukan? Tanya Pak Jordi yang masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh manajer Cindy. Tentu saja saya tidak berani bercanda dengan Anda mengenai hal ini tuan. Villa nomor 1 memanglah telah berhasil terjual tadi sore dan yang membelinya adalah seorang pemuda tampan yang bernama Tuan Kenzo. Balas manajer Cindy yang kembali membuat Pak Jordi terkejut. Pemuda tampan? Kenzo? Mungkinkah anak itu? Tapi tak mungkin dia karena dia hanyalah pemulung. Gumam Pak Jordi. Halo Tuan Jordi. Apakah Anda mendengar ucapan saya tadi? Ucap manajer Cindy yang langsung menyadarkan Pak Jordi dari lamunannya. Iya aku mendengarnya manajer Cindy. Kerja bagus dan untuk bonus penjualannya besok aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk memberikannya padamu serta semua bawahanmu yang telah bekerja keras selama ini. Balas Pak Jordi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Tuan Jordi. Kalau begitu selamat malam Tuan dan maaf bila sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Jawab manajer Cindy yang langsung mengakhiri panggilan teleponnya. Kenapa sayang? Apa ada masalah di perusahaan? Tanya Nyonya Amanda yang langsung dibuat penasaran saat melihat raut wajah bingung Pak Jordi.
Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu ditekuk begitu setelah mendapatkan telepon dari manajer pemasaran? Bukankah tadi kamu mengatakan ingin membagikan bonus penjualan dan seharusnya itu menjadi kabar baik, bukan? Ucap kakek Hartono yang ikut dibuat penasaran juga setelah melihat ekspresi Pak Jordi. Villa nomor 1 di Grand Paramount akhirnya terjual, ayah. Setelah cukup lama tidak ada yang mampu membelinya. Balas Pak Jordi. Itu berarti kabar bagus dong, Pak. Lalu kenapa wajah papa terlihat bingung? Tanya Adelia yang ikut penasaran. Siapa orang kaya yang akhirnya mampu membelinya? Apakah dia lawan bisnis keluarga kita sampai kamu terlihat cemas serta bingung begitu? Sahut kakek Hartono yang langsung menyela. Yang membeli villa tersebut adalah seorang pemuda tampan bernama Kenjo, dan itulah yang membuatku bingung. Siapakah sosok Kenjo ini? Apakah dia orang yang sama dan yang kita kenal? Jawab Pak Jordi yang langsung membuat semua orang terkejut. Apa? Apakah kamu tak salah mendengar namanya tadi? Teriak kakek Hartono. Di sisi lain ketika nama Kenjo disebut oleh ayahnya, hati Adelia pun langsung berdetak kencang dan terasa sesak di dadanya. Ada apa denganku? Perasaan apa ini? Kenapa tiba-tiba saja perasaan ini muncul ketika namanya disebut? Gumam Adelia dalam hati. Tentu saja saya tak salah dengar ya. Maka dari itu aku bingung serta penasaran sekarang. Apakah Kenjo yang membeli villa tersebut adalah orang yang sama dengan anak itu? Balas Pak Jordi. Itu tak mungkin. Anak itu hanyalah seorang pemulung miskin yang menyedihkan. Tak mungkin dia orangnya. Memangnya siapa dia hingga mampu membeli villa seharga triliunan? Dalam mimpi pun dia nggak akan mampu membayangkan rumah semewah itu, apalagi sampai benar-benar memilikinya. Sahut Nyonya Amanda yang langsung menyela. Hentikan ucapan busukmu itu, Amanda. Bagaimanapun juga dia serta keluarganya lah yang telah menolong hidupku serta suamimu. Tak pantas kau mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk menolongku serta suamimu. Teriak kakek Hartono yang langsung marah mendengar ucapan Nyonya Amanda. Maaf semuanya, Adel sudah kenyang dan ingin kembali ke kamar dulu. Selamat malam. Sahut Adelia yang langsung bangkit dari tempat duduknya lalu pergi meninggalkan ruang makan. Aku juga sudah kenyang. Terlalu malas juga aku duduk dengan orang yang gak tahu diri. Ucap kakek Hartono yang ikut pergi meninggalkan ruang makan. Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Kenapa ucapanmu tak bisa dijaga sampai membuat ayah serta anakmu marah? Ucap Pak Jordi yang ikut bangkit dari tempat duduknya lalu pergi meninggalkan Nyonya Amanda sendiri di ruang makan. Sesampainya di dalam kamar, Adelia yang teringat dengan akun TikTok yang bernama Sang Pelahap. Dirinya pun langsung membuka akun TikToknya dan segera mencari tahu tentang siapa sosok pemilik akun tersebut. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa tak ada satu pun unggahan video yang kamu buat, dan bagaimana kamu bisa tahu nama asliku? Sang Pelahap, kapan kamu akan aktif? Kenapa kamu tak membalas pesanku? Ucap Adelia yang terlihat kecewa. Di dalam kamarnya, Kenzo yang baru saja selesai merapikan semua pakaian yang baru dibelinya kembali dari toko online. Dirinya pun langsung bergegas pergi ke dapur untuk melihat bahan makanan apa saja yang bisa dirinya temukan untuk membuat makan malamnya. Kenapa masih kosong semua? Belum ada bahan makanan apapun di dapurnya. Aku pun juga sedang malas sekali keluar rumah lagi untuk berbelanja, dan tak mungkin juga aku memesan makanan pesan antar di kompleks hunian mewah ini, karena nanti pastinya tak akan diizinkan untuk masuk. Bagaimana ya? Apa aku harus pergi keluar mencari makan dulu? Poin kebaikanku juga sudah habis untuk berbelanja pakaian barusan. Ucap Kenjo setelah mencari bahan makanan di dapur. Sistem menyarankan tuan rumah untuk berbagi di akun sosial media lebih dulu, agar bisa mendapatkan poin kebaikan dari sistem. Sahut sistem AI memberikan sarannya. Benar juga ya. Aku bisa berbagi gift dulu lewat TikTok bukan untuk mendapatkan poin kebaikan. Setidaknya aku masih memiliki beberapa ribu koin di dalam akunku. Terima kasih untuk sarannya sistem. Ucap Kenzo yang langsung membuka aplikasi TikTok di ponselnya. Baru saja Kenzo login di akun TikToknya.
Dirinya pun langsung dibuat terkejut setelah membaca isi pesan dari Adelia. Bagaimana dia bisa tahu kalau sang pelahap adalah aku? Lalu aku harus bagaimana sistem? Mengatakan yang sejujurnya pada Adele kalau sang pelahap adalah aku atau aku harus menutupinya dulu darinya sementara waktu. Bisakah kamu memberikan saranmu bagaimana sebaiknya aku lakukan? Ucap Kenzo yang dibuat bingung karena Adelia sudah mencurigainya. Mengenai hal seperti itu, sebaiknya Tuan menentukan sendiri pilihan terbaik untuk tuan rumah. Sistem tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan percintaan tuan rumah. Balas sistem AI yang kembali membuat Kenzo bingung. Sudahlah, abaikan saja untuk sekarang. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Sebaiknya aku segera mengumpulkan poin kebaikan dulu agar aku bisa segera menikmati makan malam. Ucap Kenzo yang langsung mencari host lift untuk diberikan gift hadiah. Bab 19. Misi khusus dari sistem. Setelah beberapa saat mencari dan akhirnya menemukan host lift yang sedang melakukan baro PK melawan host lift lainnya, Kenzo pun tanpa ragu langsung menerbangkan gift hadiah cukup mahal untuk membantunya. Selamat datang sang pelahap. Terima kasih untuk hadiah giftnya. Tolong bantu saya dulu ya mengalahkan sebelah. Sedari tadi aku selalu kalah terus. Ucap ala host lift yang sedang dibantu oleh Kenzo. Menarik juga gadis ini. Baiklah, akan aku bantu dulu saja dia sebentar. Kasihan juga wajah cantiknya sudah dipenuhi dengan coretan begitu. Gumam Kenzo yang kembali menerbangkan gift hadiah untuk membantu Ala memenangkan pertandingan. Berkat bantuan dari Kenzo, Ala pun akhirnya bisa memenangkan baro PK melawan host lift lainnya hingga membuat lawannya marah karena wajahnya terpaksa harus dicoret sebagai bentuk hukuman karena kekalahannya. Siapa sih kamu ini sang pelahap? Datang-datang langsung mengganggu kesenanganku saja. Kalau berani tetaplah di sini dan lawan aku lagi. Buat aku kalah sekali lagi kalau kamu memang hebat. Teriak Bobby host lift lawan dari Ala. Ada apa dengan orang ini? Kenapa langsung marah aku membantu Ala? Gumam Kenzo. Janganlah berkata seperti itu kamu ini. Sang pelahap adalah tamu di roomku. Dan bila dia ingin membantuku ada masalah apa denganmu? Ucap Ala yang langsung menyela ucapan lawan livennya. Bilang sama sang pelahap itu. Jangan tebar-tebar pesona dia di sini. Kalau berani sekali pertandingan lagi kita dan hukuman bagi yang kalah adalah mandi tepung terigu. Berani tidak? Balas Bobby yang terdengar marah. Kenapa kamu langsung baperan begini? Beberapa kali aku kalah tadi nggak ada baperannya sama sekali. Lalu kenapa sekarang kamu baru kalah sekali saja langsung marah? Sahut Ala. Udah nggak usah banyak bicara dulu. Kamu berani apa tidak menerima tantanganku? Bilang juga sama sang pelahap itu. Berani lawan kami apa tidak atau malah sudah kabur dirinya karena takut serta sudah kehabisan koin? Balas Bobby. Hai, jaga ya ucapanmu itu. Harga juga orang baik yang sudah bersedia membantu di roomku, karena aku pun juga tak menyinggung orang baik yang membantumu bukan? Sahut Ala. Mendengar hal itu Kenzo yang baru mengetahui bila di TikTok bisa berselisih serta memiliki musuh karena membantu salah satu host live baro PK. Langsung terkejut serta bingung dibuatnya. Ais, kenapa dengan orang ini? Aneh sekali. Mau aku lawan tapi koinku sudah hampir habis. Langsung pergi nanti dipikir aku takut dan kasihan juga sama Ala kalau sampai dibully sama mereka. Gimana ya? Apa aku top up dulu aja? Gumam Kenzo. Misi khusus terpicu. Tuan rumah memiliki tugas membantu host live bernama Ala untuk bisa memenangkan pertandingan baro PK. Hadiah yang bisa tuan rumah dapatkan adalah kemampuan memasak tingkat dewa serta poin kebaikan sistem sebanyak 250. Hukuman yang akan didapatkan tuan rumah bila sampai gagal dalam misi ini adalah suara tuan rumah akan berubah menjadi perempuan selama 24 jam. Ucap sistem AI yang langsung mengejutkan Kenzo. Kenapa tiba-tiba saja ada misi seperti ini sistem? Dan kenapa hukumannya seberat itu? Sekarang ini bukankah kamu tahu sendiri kalau koin TikTokku sudah habis? Lalu bagaimana aku bisa melawan mereka sedangkan pertandingan antara mereka baru saja dimulai? Balas Kenzo. Anda bisa langsung mengatakan ingin membeli koin TikTok berapa ratus ribu koin tuan, dan nanti sistem akan membantu Anda menukarkannya segera dengan memotong uang yang Anda miliki di kartu bank Anda.
Jawab sistem AI. Baiklah sistem. Kalau begitu bantu aku membeli 500.000 koin TikTok sekarang juga karena aku ingin membeli mulut Bobby yang bau busuk itu. Balas Kenzo yang langsung bersemangat. Pembelian berhasil. 500.000 koin TikTok sudah terisi di dalam akun Anda dan sistem telah memotong uang di rekening Anda sebesar 100 juta. Jawab sistem AI. Tak masalah sistem. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Ucap Kenzo yang langsung mengirimkan TikTok Universe yang menjadi gift termahal. Ketika gift termahal dikirimkan oleh Kenzo, seketika saja semua penonton di kedua room pun dibuat terkejut terutama Ala serta Bobby. Terima kasih sang pelahap. Terima kasih untuk hadiah gift mahalnya. Ucap Ala. Baru saja Ala selesai mengucapkan terima kasih. Kembali Kenzo pun mengirimkan lagi gift termahal yaitu TikTok Universe yang nilainya 50.000 koin dan seketika saja membuat selisih sangat jauh nilai di antara mereka berdua. Bagaimana bisa dirinya mengirimkan gift termahal sampai 2 kali? Apakah sang pelahap ini benar-benar seorang sultan? Tetapi kenapa dirinya bersedia membantu host live kecil seperti kita? Ucap Bobby yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena selisih nilai di antara mereka sangat jauh, pendukung Bobby pun hanya bisa pasrah menerima kekalahan dan tak melanjutkan lagi mengirim gift hadiah. Terima kasih sang pelahap. Akhirnya aku bisa menang lagi dan kamu Bobby sekarang harus menjalani hukumannya yaitu mandi tepung terigu. Ucap Ala setelah waktu pertandingan baru saja selesai. Oke, tak masalah. Tentu saja aku akan melaksanakan hukumannya. Balas Bobby yang langsung mengambil tepung terigu lalu menuangkannya di seluruh kepala hingga tubuhnya. Bagaimana sekarang? Apakah mau dilanjutkan lagi pertandingannya? Ucap Ala setelah melihat seluruh tubuh Bobby dipenuhi dengan tepung terigu. Maaf tidak bisa. Ponselku panas sekali. Lain kali saja lagi bermainnya. Selamat tinggal. Balas Bobby yang langsung pergi meninggalkan pertandingan. Setelah mengetahui bahwa Bobby sudah pergi, Kenzo pun juga segera menutup aplikasi TikTok-nya karena dirinya sudah sangat lapar ingin segera menyiapkan makan malamnya. Selamat untuk tuan rumah karena telah berhasil menyelesaikan misi khusus membantu host live bernama Ala memenangkan pertarungan Baro PK. Tuan rumah berhak atas hadiah kemampuan memasak tingkat dewa serta poin kebaikan sebesar ke-250. Ucap sistem AI yang langsung membuat Kenzo senang. Terima kasih sistem dan tolong pasangkan langsung hadiah kemampuan memasaknya. Balas Kenzo yang langsung pergi ke dapur rumahnya. Setibanya di dapur karena sekarang dirinya sudah memiliki poin kebaikan cukup banyak. Kenzo pun langsung berbelanja semua kebutuhan dapurnya dan bersiap memasak untuk makan malamnya. Akhirnya kenyang juga perutku dan rasa masakan yang aku buat sangat lezat berkat kemampuan memasak tingkat dewa. Tak mau kalah dengan koki restoran ternama. Sekali lagi terima kasih sistem, karena telah banyak membantuku hari ini. Ucap Kenzo setelah selesai menikmati makan malamnya. Sama-sama tuan. Itu sudah menjadi bagian dari tugas sistem untuk memenuhi semua kebutuhan serta membantu tuan rumah. Jawab sistem AI. Di sisi lain di dalam kamarnya, Adelia yang mengetahui kalau sang pelahap baru saja online serta membaca pesannya. Dirinya pun nampak kecewa karena Kenzo tak membalas pesan yang dikirimkan olehnya. Memang siapa dirinya? Berani sekali sampai tak membalas pesan dariku. Kalau aku tidak penasaran siapa dirinya, aku pun juga tidak mau lebih dulu mengirimkan dia pesan. Ucap Adelia yang langsung marah lalu menutup aplikasi TikTok-nya. Pagi harinya karena sudah menjadi kebiasaannya bangun pagi. Kenzo yang sudah mengganti pakaiannya langsung pergi ke ruang gym untuk mencoba semua peralatan olahraganya. Berkat hadiah dari sistem, sekarang tubuhku sudah atletis namun bentuk tubuh ini harus kujaga agar tetap bagus seperti ini. Gumam Kenzo yang sedang bercermin melihat otot perutnya yang memiliki 8 roti sobek. Beberapa saat dirinya berolahraga, Kenzo pun dikejutkan oleh suara ponselnya yang mendapatkan telepon masuk dari nomor tak dikenal. Halo, dengan siapa saya berbicara? Ucap Kenzo setelah panggilan teleponnya dia terima. Maaf Tuan Kenzo bila mengganggu waktu istirahat pagi Anda. Saya manajer sini Tuan dan sekarang saya sudah berada di halaman depan rumah Tuan bersama para pembantu rumah serta satpam yang mulai hari ini akan bekerja dengan Tuan Kenzo.
Balas manajer Cindy yang langsung mengejutkan Kenzo. Oh iya, maaf Nona Cindy, aku lupa kalau sudah janjian dengan Anda pagi ini. Kalau begitu tolong tunggu sebentar, aku akan turun ke bawah sekarang. Jawab Kenzo yang langsung mengakhiri panggilan teleponnya dan bergegas turun untuk membukakan pintu. Bab 20